setiap keluarga itu selalu memberikan cinta, kasih, sayang dengan caranya masing-masing. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Rizky Udo, dan kali ini buat teman-teman semua, gue yakin sih teman-teman pasti udah sempat lihat iklannya berapa kali lah. Ada film Doraemon Stand By Me 2 yang lagi tayang di bioskop Indonesia per hari ini. Untuk yang bioskopnya udah buka tentunya ya. Betul. Kan masih ada yang tutup. Nah, ini akan jadi salah satu serial awalan gue sama istri gue buat ngobrolin tentang hubungan pernikahan ya. Dan kali ini kebetulan kita juga udah nonton Stand By Me 2 duluan ya di CGV Grand Indonesia. Dan kita akan ngupas kira-kira ada pesan apa sih di film Stand By Me 2 Doraemon. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang belum nonton dan nggak suka spoiler, nggak apa-apa, di skip aja video ini, tapi jangan lupa di tombol like dan subscribe juga buat yang belum. Nonton juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan di sini paling cuma ada gambar Doraemonnya doang ya, nggak ada video Doraemonnya gitu. Jadi lo nonton juga nggak apa-apa gitu ya. Cuma kan kalau yang takut spoiler kadang suka gimana-gimana gitu. Yang pertama nih, jadi kan si Nobita pengen nunjukin ke neneknya nih, jadi dia tuh lagi diomelin mulu sama emaknya nih. Cuman karena dia bete kali ya, bosan, akhirnya dia bilang sama Doraemon, coba dong pengen ketemu nenek. Nggak gitu, jadi ceritanya nggak gitu, salah dikit. Jadi dia tuh mau ngumpetin di film itu ya, si Nobita tuh mau ngumpetin semua kertas-kertas ulangan dia yang nilai 0. Nah, begitu dia mau ngumpetin ke atas lemari, nempel di atas lemari ini, dia melihat boneka. Benar. Nah, boneka itu mengingatkan dia sama neneknya dia gitu, dan dia berandai-andai gitu. Karena dulu orang yang paling baik merawat sama dia, yang paling maksudnya tidak pernah ngomelin dia gitu, itu adalah neneknya, yang paling baik, yang paling nggak pernah ngomel lah gitu, itu adalah neneknya. Jadi dia tuh langsung teringat gitu pada saat diomelin sama ibunya gitu. Terus berjalanlah dia ke masa lalu gitu. Dan di situ ternyata si neneknya itu karena kebetulan nih Nobitanya udah SD ya, dan dia balik ke masa neneknya masih hidup, di mana masih TK lah, belum sekolah. Neneknya mau ketemu Nobita yang pakai tas sekolah, lagi sekolah. Akhirnya Nobita balik lagi tuh ke masa lalu pakai bawa tas sekolah, dan si neneknya minta buat mau lihat nih Nobita yang menikah. Ya, pas lagi nikah. Nobita pas menikah tuh gimana sih gitu. Nah, intinya film ini tuh menceritakan tentang itu, perjuangan Nobita ya buat memenuhi janji sama neneknya untuk nunjukin bahwa ini loh, Nek, lu bisa ngelihat Nobita pas nikah. Nobita pas nikah. Intinya tuh sebenarnya yang disampaikan sama neneknya itu adalah gini, di akhir film ya. Di akhir film. Jadi itu benar-benar yang bikin klimaksnya banget sih. Kayak neneknya tuh kebahagiaan neneknya tuh di atas segala-galanya tuh adalah gimana caranya Nobita mewujudkan semua janjinya gitu. Itu yang paling bikin neneknya bahagia gitu. Jadi neneknya tuh bahagia karena usahanya Nobita buat ngebuktiin janjinya, bukan karena neneknya bisa melihat Nobita pas menikah gitu. Jadi itu yang bikin maksudnya orang kayak Nobita aja yang kalau ujian gagal mulu dapat 0, terus dia berusaha sekeras-kerasnya gitu untuk mewujudkan janjinya dia sama orang yang paling dia sayang, sama orang yang paling menyayangi dia gitu sih. Betul. Jadi spirit ini ya, berusaha untuk menepati janji ya. Siap. Pesan kedua yang pengen coba kita highlight di sini adalah cerita tentang Nobita dewasa yang akhirnya bisa memaknai masa lalunya dengan hal yang positif ya, pada saat pas sudah nikah. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya bukan pas nikah sih, di hari pernikahannya. Di hari pernikahannya si Nobita itu justru kan dia sempat ragu kan awalnya, sampai akhirnya dia kabur dulu gitu. Kebetulan dia melihat mesin waktu Doraemon yang Nobita pada masa sekarang sedang ke masa depan. Terus mesin waktunya ketinggalan, akhirnya dibawa sama Nobita masa depan ke masa sekarang. Gitu. Jadi dia kayaknya si Suka tuh mau nikah sama gue bukan karena suka sama gue deh gitu. Karena di Stand By Me 1 tahun 2017 2014
itu 7 tahun berarti ya, sama kayak pernikahan kita. 2014 Yeah. itu diceritain bahwa Shizuka tuh bilang sama Nobita kalau Nobita tuh nggak bisa hidup sendiri, dia tuh harus hidup dengan bantuan orang lain, dan Shizuka mau orang lainnya itu adalah Shizuka gitu. Jadi Nobita tuh berpikir Nobita ngerasa Shizuka tuh nggak sayang sama dia. Cuman karena kasihan gitu loh sama si Nobita gitu. Akhirnya dia kabur, cet balik lagi lah. Nobita dewasanya ada di situ. Di situ Nobita dewasa tuh ini sambutan gitu, sambutan di hari pernikahannya dia, sambutan si pengantin gitu. Kalau di sini ada nggak sih? Kayaknya kita enggak ya waktu itu. Jadi ada sambutan pengantin gitu kan di hari pernikahannya. Nah si Nobita itu ngasih sambutan yang intinya tuh adalah dia ngasih tahu kalau setiap keluarga itu selalu memberikan cinta, kasih, sayang dengan caranya masing-masing gitu. Jadi selama ini kan Nobita selalu merasa kalau orang tuanya tuh nggak sayang sama dia, marahin dia doang gitu. Dan dia tuh nggak suka dengan nama Nobita yang dikasih sama orang tuanya. Apa sih kok orang tuanya ngasih nama cuma Nobita gitu. Sampai akhirnya ada masa di mana Nobita dewasa dikasih kesempatan untuk melihat ke masa lalu gitu ya. Pas dia baru lahir. Jadi orang tuanya tuh punya harapan, punya doa gitu kan. Jadi yang wah iya ya bener gitu. Jadi pesan nih buat semua teman-teman yang nonton di sini, intinya setiap keluarga itu pasti memberikan cinta, kasih dan sayang buat kalian semua keluarganya. Walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Ada yang memang menyampaikannya dengan keras gitu, dengan marah-marah atau apa segala macem. Ada yang ya dia menyampaikan kasih sayangnya benar-benar dengan drama kayak drama Korea gitu loh, yang benar-benar romantis apa segala macem gitu. Tapi intinya keluarga tuh benar-benar sangat menyayangi gitu. Nah di sambutannya Nobita pun dia bilang sama ibu bapaknya Shizuka deh kalau nggak salah gini. Pernikahan itu adalah menyatukan dua keluarga ya. Keluarga Nobita yang Nobita dibesarkan dengan cara diomelin kayak begitu. Terus Shizuka dibesarkan dengan penuh kasih sayang yang lemah lembut dan gitu loh. Keluarga kalangan elit juga kan. Iya Shizuka. gitu. Nah jadi si Nobita tuh bilang dia pokoknya berjanji akan tetap membahagiakan Shizuka bagaimanapun caranya, dan maksudnya bagaimanapun caranya dengan cara dia gitu. Dan dia menjamin kebahagiaannya gitu. Itu sih keren banget sih. So sweet ya atas sambutannya. Jadi orang yang paling bodoh yang sering gagal ujian aja gitu maksudnya kan dia sering gagal ujian ya. Bisa punya pemikiran kayak gitu. Bisa punya pemikiran kayak gitu. Maksudnya apalagi teman-teman semua nih. Salah satu momen penting di film ini, jadi Doraemon itu kayak dikirimin alat baru ya dari zamannya Doraemon. Di endorse gitu. Jadi kayak Doraemon tuh pertama kali make. Lagi uji coba lah. Dan belum ada tata cara yang clear gitulah. Ketentuannya gimana itu belum ada. Ternyata usut kena usut, alatnya tuh kayak masih ada bugnya gitu. Dan jadi alatnya tuh alat tukar jiwa, dan di situ cuma bertahan 1 jam ya. Dan setelah 1 jam jiwanya jadi permanen dan masa lalunya dilupa. Nah di sini Doraemon tuh merasa sedih banget karena Nobita masa sekarang dan Nobita masa depan tuh bertukar jiwa tuh. Bertukar jiwa. Karena sama-sama, karena si Nobita gede tuh lebih kepada pengen jadi Nobita yang kecil gitu, pengen jadi Nobita yang kelas 5 SD aja gitu. Jadi masa lalu kayak dilematis kita lah. Kayaknya enak ya balik seru. Jadi dulu gitu ya, enak ya jadi anak kecil lagi gitu. Nah di situ Doraemon tuh kalau kalian lihat trailernya juga di situ Doraemon sedih banget dan ngasih support banget ya. Jadi kayak kan itu udah 1 jam lebih kan, jadi kesempatan untuk jiwanya balik itu nggak ada tuh sebenarnya tipis. Dan Nobita kelas 5 SD-nya ini itu akan hilang ingatannya yang didominasi sama kenangan dia bersama Doraemon gitu. Jadi yang Doraemon tuh udah ayo dong please jangan sampai kamu hilang ingatan gitu, jangan hapus semua memori kita kayak lagu ya gitu, jangan sampai kamu lupain semua memori kenangan kita gitu. Jadi situ tuh yang benar-benar kerasa bahwa oh iya loh masa kecil kita tuh benar-benar indah banget, kenangan kita tuh benar-benar luar biasa banget waktu dulu gitu kan. Nah Doraemon tuh ngejaga itu banget gitu. Jadi kayak sedih deh pokoknya di situ. Cuma kan bedanya kalau di Stand By Me 1 Nobita yang tidak mau kehilangan si Doraemon. Nah kalau di Stand By Me 2 justru Doraemon tuh bilang Doraemon tuh bilang justru jangan lupain kenangan kita dong gitu. Intinya kayak gitu sih di Stand By Me 2. Sama cerita tentang awal si Nobita sama Shizuka mau ke pernikahan, lebih ke situ. Jadi kayak ada 2 premis gitu di filmnya ya. Tentang Nobita Shizukanya sama Doraemon dan Nobitanya gitu. Nah buat teman-teman yang pengen
tahu lebih detail tentang spirit pernikahannya bisa banget ditonton buat yang belum nonton. Tapi buat yang nggak mau nonton karena masih takut atau gimana boleh banget nonton video kita sambil dengerin lagunya mungkin. Nah. Terus kalau misalkan satu kali masih belum nggak puas ya udah lo nonton aja berkali-kali gitu. Jadi kan lo takut ya ke bioskop gitu, maksudnya kita pun menghargai orang-orang yang betul. Lebih mau di rumah aja gitu. Ya enggak lah, gue mendingan di rumah aja, gue nggak nonton gitu, gue menahan diri. Kita sangat menghargai, respect buat teman-teman yang kayak gitu kan. Nonton aja video ini kurang lebih dari awal sampai akhir, itu alur ceritanya yang kita ceritain tadi. Jadi kita singkat jadi 3 poin tadi ya. Itu dia. Oke. Dan buat teman-teman yang penonton baru channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di sini karena ke depan kita bakal banyak ngobrol tentang konten-konten pernikahan. Betul. Jadi stay tune aja di sini, nyalain klik tombol lonceng juga biar dapat notifikasinya. Dan ada video-video yang bisa ditonton di sini yang mungkin bisa kalian klik karena ya kayaknya mungkin ini video yang gue suka banget gitu ya, ataupun yang lainnya juga bisa dicek di channel di sini. Kalau kalian suka jangan lupa sebarin ke teman-teman kalian biar makin banyak yang nonton video ini, dan disuruh subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dadah.